Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ustaz Bilal, Ustaz Zul, bagaimana? Alhamdulillah baik sama. Ya, gimana tadi hujan nggak di daerah masing-masing? Hujan. Hujan ya, Masya Allah. Oke deh. Oke, ini ahlan wa sahlan teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di forum ini. Kayaknya ini ada yang baru-baru juga nih ya. Selamat datang teman-teman yang baru gabung di Muamalah Talk Show. Semoga terdapat banyak manfaat di sini, bisa diambil manfaatnya dan kita sama-sama belajar untuk menerapkan ekonomi syariah. Jakarta hujan ya, Mas Andi ya? Iya, sama di Bogor juga tadi hujan lumayan, sore lebat. Oke deh. Sebelum mulai boleh diingatkan teman-teman yang lagi bagi yang belum hadir untuk hadir, dan buat teman-teman yang belum daftar juga boleh diingatkan kembali untuk daftar. Sebelum kita mulai, mungkin kita buka dulu ya pakai doa. Kita mulai dulu dengan doa perlindungan dari kelemahan, kemalasan, keburukan masa tua dan kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wal a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa pengecut, keburukan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Oke. Kok aku agak grogi hari ini, kenapa ya? Agak membingungkan ya. Iya. Hatinya nggak lagi beriba-riba kan? Oh iya, berbunga-bunga ya, beriba-riba ya, benar. Selamat, terima kasih Mas Malan. Oke, baik, sebelum kita mulai nih, siapa yang di antara teman-teman mau mengulas pembahasan berbunga-bunga kemarin, beriba-riba kemarin, ada yang mau mengulas kembali mungkin materi yang hari kemarin, Mas Malan mungkin mau review, boleh? Dia mau review? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Maulana? Ya. Salah satu peserta dari awal nih. Amin. Ya. Hari kemarin ya, kemarin itu kita bahas terkait riba. Punten Ustadz dan Mbak Salma kalau ada yang lupa-lupa. Tapi yang jelas kemarin itu kita ngebahas terkait riba, gitu ya. Itu kemarin itu seingat gue riba itu dibagi dalam apa namanya, dua jenis. Jadi yang pertama itu terkait dengan yang jual beli, terus kemudian yang kedua itu terkait dengan hutang piutang. Nah itu juga kalau nggak salah kemarin itu masing-masing untuk ini dibagi dua lagi gitu ya. Nah terus kemudian kemarin kita juga bahas terkait barang-barang ribawi gitu ya, dimana di situ ada dua klaster. Yang klaster pertama itu untuk alat pembayaran, terus kemudian yang kedua itu untuk bahan-bahan pokok gitu ya. Terus utamanya adalah kalau misalkan untuk barang-barang yang ribawi ini ada aturannya. Kalau misalkan untuk yang perbedaannya itu maksudnya yang dia beda, pokoknya ada dua tuh ya, dan biadin harus tunai, sama yang kedua kalau misalkan dia klasternya sama kalau nggak salah ya, itu harus harus sama gitu ya takarannya dan beratnya gitu. Itu aja mungkin. Oke. Insya Allah nih berarti Mas Maulana nih nulis nih. Hebat nih. Baru kalau Mas Maulana. Oke, kita ulas sedikit ya, akan nambahin dikit dari Mas Maulana. Kemarin kita bahas terkait apa itu penjelasan riba dan tahapan larangan riba. Pertama, riba itu berarti tambahan, sedangkan menurut istilah adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian tahapan larangan riba itu ada 4,
Yang pertama, hanya sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba, sebagaimana tertera dalam surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian yang kedua, disusul oleh ayat tentang keharaman riba, meski dalam bentuk memberikan isyarat, bukan secara jelas. Ini tercampur pada surat An-Nisa ayat 161. Kemudian di tahap ketiga, itu dari Al-Quran secara eksplisit menyatakan keharaman riba, tetapi tidak keseluruhan, hanya pada riba fasyi aja yang diharamkan. Dan ini ada di surat Al-Imran ayat 130, dan yang terakhir itu riba diharamkan secara keseluruhan. Apapun bentuk dan namanya tahapan terakhir ini adalah di surat Al-Baqarah 275 sampai 278. Ini dulu sama waktu kuliah disuruh hafalin nih. Surat-surat ini. Kemudian kita belajar juga nih teman-teman 6 komoditas ribawi di sini. Oh, sebelumnya kita yang tadi Mas Mando sampaikan, riba itu dibagi menjadi 2, yaitu riba hutang piutang, riba jual beli. Di mana riba hutang piutang itu ada riba qard juga, tambahan atas pinjaman, dan riba jahiliyah. Itu denda telat bayar. Dan riba jual beli ada riba fadl, dan ada riba yang dari tambahan penangguhan. Kemudian ini yang harus dihafal nih 6 komoditas ribawi yang tadi Mas Mando sampaikan. Pertama adalah emas, perak, gandum, oat, kurma, dan garam, di mana setiap transaksi komoditas ribawi punya aturannya sendiri. Itu mungkinnya reviewnya, untuk selengkapnya kita bisa cek di YouTube-nya Santri Nabawi, dan materinya insya Allah udah di-share sama Ustadz Bilal di Google Drive. Oke. Hari ini kita bahas apa Ustadz Bilal, Ustadz Zul? Ini hari ini kita bahas apa ya? Ini ada yang udah lihat posternya belum? Poster hari ini ada salah satu yang di-highlight, yaitu komen Instagram, yaitu adalah, Masya Allah Bun, apakah di sini ada yang tahu penurun mata minus yang paling ampuh dan nyaman? Mungkin teman-teman dari di sini udah pernah lihat ya di Instagram suka ada komen-komen gitu, atau bagi yang kaum yang big size juga nih ya, kayak apakah ada yang tahu penurun badan secara cepat gitu kan. Nah, ini ternyata hal itu bisa akan kita ulas hari ini di sini. Apakah transaksi tersebut dibolehkan atau tidak? Gitu ya. Oke, ini sepertinya sama ada kendala untuk sharing screen-nya nih. Bilal boleh di-share screen. Oke. Jadi insya Allah ada yang sama. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas terkait transaksi terlarang dalam Islam, yaitu transaksi najisi dan tadlis. Kata itu insya Allah kita akan mulai dengan Ustadz Bilal dulu. Itu kan sama. Oh, dari aku dulu ternyata lupa. Nih, di sini ada pertanyaan nih. Pernahkah Anda membeli produk lewat daring, lantas mendapatkan produk yang tidak sesuai kenyataan dalam iklan? Bagaimana sih hukum beriklan produk? Apakah dibolehkan dalam agama Islam nih ya, teman-teman yang di bagian marketing nih? Perlu jadi catatan nih. Next, Ustadz Bilal. Baru kali ini aku minta tolong Ustadz Bilal next. Atau mungkin Anda pernah mengalami kejadian seperti ini. Ada seorang calon pembeli, si A, yang menawarkan barang nih seharga 10.000, dan dia memang benar-benar pengen belinya. Terus tiba-tiba datang nih si B ini, yaitu orang yang berpura-pura menawar barang tersebut sehingga seharga 15.000. Karena takut tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya A menaikkan penawarannya menjadi 20.000. Sehingga penjual akhirnya menjual barang tersebut kepada si A dengan harga yang tinggi gitu. Nah, ini pernah ini nggak sih, dalam tiba-tiba ada di pasar, kita mau banget nih suatu gamis gitu, terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang kucuk datang, Mbak ini bagus banget Mbak, aku mau deh, berapa harganya? 150, yaudah aku 180.000 deh dari aku gitu. Terus karena kita gusar ya, jadinya takut nggak dapet tuh gamis, akhirnya yaudah deh Bu, buat aku aja 200.000 gitu kan. Akhirnya boleh tuh 200.000 kita miliki, tapi ternyata si ibu-ibu yang tiba-tiba datang kucuk-kucuk itu ternyata rekanan nih sama si yang jualnya biar harganya makin tinggi. Lanjut. Nah, ini yang tadi kita di awal yang ada di sampul Instagram kita nih. Pernah baca kan teman-teman, ya ini udah fenomenal banget di setiap ada influencer atau artis yang ngeposting sesuatu, pasti ada komen ini. Mohon infonya dong, mata minus dan silinder penurunnya seperti apa. Terus tiba-tiba ada
Fulan 1, Fulan 2, Fulan 3 seolah-olah menjadi real testimoninya mereka gitu kan. Padahal mungkin seuzonnya adalah apakah itu benar-benar dari real testimoninya atau seperti apa. Lanjut. Nah, jadi dari beberapa studi kasus itu kita akan membahas tadlis dan najash. Insya Allah bahasan tadlis akan dibahas sama Ustadz Bilal dan bahasan najash akan dibahas oleh Ustadz Zulfahmi. Oke, kita langsung aja ke materinya. Tafadhol Ustadz Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, yang memberikan ganjaran satu kebaikan atau satu pahala terhadap niat seorang hamba yang menginginkan untuk melakukan kebaikan. Kemudian mengganjar 10 kebaikan sampai 70 kali lipat bahkan lebih bagi hambanya yang berniat melakukan kebaikan hingga melaksanakan kebaikan tersebut. Ya, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang bukan saja berniat kebaikan tapi juga termasuk orang yang melaksanakan kebaikan itu. Ya, dengan setelah sebelumnya teman-teman mendaftar untuk join di program Muamalah Talk Show ini, teman-teman juga coba konsekuen, ya, coba untuk istiqomah hadir di majelis ilmu kita yang secara virtual ini, ya, yang secara tidak langsung teman-teman melakukan upgrade kebaikan, ya, yang sebelumnya Allah janjikan hanya satu pahala atau satu kebaikan untuk pahala atau balasan terhadap niatnya. Kemudian tatkala kita berusaha hadir di majelis ini, Allah balas 10 kebaikan sampai 70 sampai 700 bahkan lebih. Ya, dalam riwayat lain disebutkan juga majelis ilmu itu lebih utama dari 100 rakaat sholat sunnah. Ya, bahkan yang mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah, seperti itu. Nah, berkenaan dengan ini juga kita dapati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi haza, ya, satu sholat di masjidku ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun min alfi sholatin, lebih baik daripada 1000 sholat fima siwahu, di selainnya, di selain Masjid Nabawi, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, dalam keadaan bahwa satu sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdol daripada 1000 sholat di masjid lain. Nah, namun tatkala ada majelis-majelis ilmu, ya, termasuk yang pernah saya alami sendiri dan itu terus, insya Allah terus berjalan sampai sekarang, khususnya majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi yang diselenggarakan ba'da maghrib, ya, itu biasanya terus berlangsung dan break saat azan, hanya break saja, tidak dihentikan dulu majelis ilmunya. Setelah azan sebenarnya kan disunahkan untuk sholat qobliyah isya, disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah isya. Namun para masyayikh tidak langsung menghentikan majelis ilmu tersebut, justru syekh dan para santri, para penuntut ilmu masih tetap duduk, ya, menunggu selesainya azan. Kemudian setelah azan selesai, majelis ilmu masih dilanjutkan. Bayangkan, tadi kita telah dengar sebenarnya keutamaan sholat sunnah, sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada 1000 sholat di masjid-masjid lainnya. Namun untuk majelis ilmu, ya, mereka semua, ya, khususnya yang memimpin,
dari para masyaikhnya, entah itu kajian akidah, hadis, fikih, dan kajian-kajian ilmu lainnya, itu mayoritas tidak langsung menghentikan majelisnya tatkala setelah azan. Justru setelah azan masih lanjut majelis lagi sampai iqamat sholat isya baru bubar, ya, untuk melaksanakan sholat isya seperti itu. Nah, demikian kita pahami bahwa para ulama, ya, yang mengajar di Masjid Nabawi pun memahami keutamaannya majelis ilmu seperti itu, sehingga beliau lebih mengutamakan meneruskan majelis ilmu dibanding sholat sunnah qabliyah isya. Nah, maka harapannya teman-teman semoga bisa istiqomah di program kita ini. Baik, kita mulai tentang tadlis. Ya, sebelumnya sudah pernah kita singgung pada pertemuan kedua, ya, sebelum membahas riba, kita sudah sempat sebutkan secara singkat bahwa tadlis itu, ya, adalah upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang termasuk kategori penipuan. Nah, tadlis itu secara bahasa berasal dari kata ad-dalsah yang berarti gelap. Ya, seakan-akan penjual itu mengantarkan pembeli dalam kegelapan, ya, dengan sebab tadlisnya, sehingga ia tidak sempurna melihat keadaan suatu barang tersebut. Ya, orang kalau nggak jelas terhadap sesuatu itu ya kayak gelap gitu, buram terhadap sesuatu yang ia tidak benar-benar mengetahui hakikat benda tersebut atau objek transaksinya. Nah, sebelumnya juga sudah sempat kita sampaikan hadis ini secara makna, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati, ya, setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Kemudian beliau dapati basah, ya, di bagian dalam itu tumpukan makanan tadi basah. Maka beliau pun bertanya kepada si penjual, apa ini wahai pemilik makanan? Nah, sang pemilik makanan tersebut pun menjawab, itu terkena air hujan wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas gitu, agar manusia dapat melihatnya. Ketahuilah, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Man ghasya falaysa minna. Ya, man ghasya falaysa minna. Nah, jadi dari sini dapat kita pahami bahwa tidak menjelaskan aib itu termasuk perbuatan menipu atau ghish atau tadlis. Ya, jadi tatkala seseorang menjual barangnya, kalau dia jelas-jelas tahu handphone ini misalnya kayak penyakit handphone saya itu kadang kalau lagi panas itu bisa ghost touch istilahnya, yang bisa klik sendiri. Kadang bisa ke call orang yang tanpa kita ingin call gitu. Jadi kalau handphonenya lagi panas, layarnya kayak klik sendiri. Nah, kalau handphonenya lagi nggak panas, itu nggak akan kelihatan seperti ini. Bisa saja saya jual handphone saya dalam keadaan lagi dingin, nggak lagi panas. Ya, orang mungkin kalaupun kita serahkan, dicek normal-normal saja layarnya seperti itu. Tapi tatkala sampai di kondisi sebenarnya handphonenya panas, maka baru tuh kelihatan errornya, bisa klik sendiri layarnya karena penyakit yang tadi namanya ghost touch itu. Nah, seharusnya saya dalam keadaan mengetahui aib handphone saya itu menjelaskan gitu ketika menjual, bahwa ini handphone kalau keadaan panas, handphonenya lagi panas, itu bisa klik sendiri ghost touch tadi. Jadi mungkin ini perlu diservis dulu gitu nantinya setelah dibeli. Nah, itu yang perlu dilakukan gitu. Lalu kalau pembelinya ridho gimana, Ustaz? Pembelinya tahu itu handphone bisa klik sendiri kalau lagi panas. Nah, kalau pembelinya ridho, maka itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi kita udah jelaskan aib barang yang kita jual, misalnya kemudian pembeli itu ridho, oke, Ana beli, nggak apa-apa, nanti Ana servis sendiri aja gitu. Nah, ini sah jual belinya, tidak ada masalah, karena kita jelaskan aibnya, kemudian pembeli tadi juga setuju. Nah, yang terlarang pada pembahasan tadlis ini adalah menyembunyikan aib itu. Aib barang yang kita jual, yang kita dagangkan, itu kita sembunyikan agar tidak tampak. Rasulullah SAW juga bersabda,
al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan akad transaksi atau jual beli itu ada hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Ma lam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Nah, ini khiyar majelis. Namun kita belum akan bahas tentang khiyar di pertemuan ini. Kita akan fokus pada syahidnya. Fa in shadaqa wa bayyana, kalau keduanya itu jujur dan menjelaskan, ya khususnya yang menjual itu menjelaskan aib-aib barangnya, burika fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in katama, akan tetapi jika menyembunyikan, wa kadzaba, dan berdusta, menyembunyikan atau berdusta, ditanya aibnya nih, yang calon pembeli nanya nih, ini handphone ada aibnya nggak? Nggak ada, katanya, handphone yang Anda jual baik semua gitu, nggak ada aibnya. Nah, ini termasuk yang berdusta juga. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barokah min bai'ihima. Jadi Allah cabut keberkahan dari jual beli keduanya atau transaksi keduanya tadi. Ya jelas dicabutnya keberkahan itu ya bakal ada masalah nantinya, karena berkah itu kan menurut para ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, kalau ya misalnya tadi handphone yang dijual dalam keadaan rusak sebenarnya namun ditutup-tutupi, tatkala terjadi jual beli pun itu akhirnya akan mendatangkan kekecewaan gitu kepada yang sudah beli. Nah, itu belum lagi kalau nanti akhirnya dituntut, apalagi sampai dibawa ke ranah hukum, yang menjual itu udah jelas gitu bahwa keberkahannya hilang di situ. Nah, maka hendaknya kita dalam bertransaksi yang kita tidak lepas dari jual beli, atau kita mengetahui ada teman kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang melakukan transaksi jual beli dan transaksi lainnya, yang termasuk yang menyediakan jasa juga selain objek barang, yaitu hendaknya memperjelas gitu apa-apa aib atau keterbatasan yang mungkin terjadi. Nah, kemudian kita ambil contoh. Nah, apabila beriklan mengandung unsur-unsur berikut, maka hukum transaksi atau akad jual belinya sah. Ya, sah, namun hukumnya haram. Nah, kemarin juga kita udah bahas tentang ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Kemarin sempat Ana contohkan misalnya produk yang halal sebenarnya, namun tatkala beriklan itu menggunakan model ya atau artis atau influencer yang buka aurat misalnya. Nah, itu kan jadi tidak dibenarkan seperti itu. Yang seperti itu haram hukumnya. Bukan objek transaksinya, bukan objek dagangannya, tapi iklannya tersebut yang menggunakan artis atau influencer yang buka aurat tersebut. Nah, hukum asal dari beriklan ya atau transaksi itu boleh, sebagaimana hukum asal muamalat yang sudah kita bahas di pertemuan 1. Al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha. Ya, asal dari setiap transaksi muamalat itu adalah dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, namun demikian apabila mengandung unsur ghish ya atau tadlis tadi, penipuan, curang, tidak menjelaskan aib barang, ya tidak jujur dalam pesan dan informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai, serta tidak menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen, atau memuji produk dengan kata-kata bohong atau terlalu berlebihan, tadlis, dan menyembunyikan cacat produk dalam beriklan, kitmanul aib, termasuk dalam transaksi yang dilarang. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan seperti itu. Baik. Oke, demikian sama sesi yang Ana sampaikan. Oke, jazakallah khair Ustaz Bilal. Ini kalau di antara teman-teman mungkin pernah ngelihat ya, pernah ngelihat di Instagram gitu, sampai kayak enak banget nih mau meninggal. Aduh, serem banget ya itu iklannya serem banget. Itu selain lebay ya, tapi itu juga serem. Gitu. Oke, kita udah tadi bahas tadlis, kita sekarang bahas nadsyi. Insya Allah kan di
dijelaskan oleh Ustadz Zul. Tafadhol Ustadz Zul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bilal terkait dengan tadlis. Kalau contohnya, contoh transaksi ini sering banget kita temukan bahwa tadlis itu gampangnya adalah di mana pihak penjual tidak menginformasikan terhadap cacat yang ada di dalam barang yang akan dijualnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya karena dia nggak ingin mengetahui bahwa barang yang dijualnya itu memiliki cacat. Atau kalau tadi dari istilahnya, bahwa tadlis itu menyembunyikan sesuatu agar si pembeli ini gelap gitu, nggak tahu informasi. Gelap itu artinya ya dia nggak tahu informasi terhadap cacat yang ada di dalam produk itu. Makanya kemarin kita udah bahas terkait dengan rukun dan syarat terkait akad itu. Salah satunya yang kaitannya dengan objek akad atau ma'qud alaih itu nggak boleh mengandung gharar gitu kan. Gharar itu termasuk dalam hal kualitas, kuantitas segala macam harus transparan. Kalau misalnya ada cacat harus diinformasikan kepada pembeli, calon pembeli, bahwa memang kalau misalnya ada cacat dikasih tahu cacatnya di mana dan apakah harus membutuhkan servis atau tidak. Kalau misalnya si pembeli memang menghendaki ridho terhadap cacat yang ada di barang itu, maka itu hukumnya boleh, mubah untuk kita jual, halal penghasilannya. Tapi kalau misalnya kita menyembunyikan, maka termasuk perbuatan dari yang dilarang di dalam syariah, sehingga transaksinya transaksi yang haram. Nah, itu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Ustaz Bilal, ketika Rasulullah melewati seorang pedagang makanan, dia menemukan tumpukan makanan to'am, kemudian Nabi memasukkan. Nabi kan memang apa yang dilakukan oleh Nabi kan berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk wahyu, sehingga itu menjadi pelajaran buat umat. Gitu. Nabi kemudian memasukkan tangannya di dalam tumpukan itu, kemudian menemukan di tumpukan itu ada basah di dalamnya. Nabi bertanya kepada sahibut ta'am, penjual makanan itu, ini apa wahai sahibut ta'am, pemilik makanan? Kata yang penjualnya, itu basah karena kena hujan wahai Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, kenapa engkau tampakkan saja sehingga orang bisa melihat mana yang kering, mana yang basah gitu. Jangan cuma yang keringnya aja yang ditaruh di atas, yang basahnya ditutupin gitu. Itu kata Nabi. Kemudian man ghasya falaysa minni, barang siapa yang melakukan penipuan, melakukan ghish. Jadi nama istilah tadlis itu nama lainnya adalah ghish. Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang melakukan tindakan ghish, menipu, maka bukan golongan dari kami. Jadi kalau ada di dalam satu hadis ada matan itu apa ya? Matan itu diksi. Kalau ada diksi kata-kata falaysa minni, bukan merupakan golongan kami, kalau Nabi bilang begitu, itu tandanya satu perbuatan yang dosa besar, termasuk dosanya yang besar. Makanya kita harus menjadi perhatian, aware kalau ada hadis seperti itu, sampai kita lakukan. Jadi termasuk transaksi tadi. Ya, ya, suara anak kedengaran? Kedengaran, Ustaz? Di Instagram ya, yang nggak apa-apa Instagram. Okay. Ya, jadi kalau ada diksi atau kata-kata kalimat di dalam satu hadis, Rasulullah mengungkapkan falaisa minni, bukan termasuk golonganku, berarti tindakan itu adalah tindakan tercela, maka kita harus hindarkan. Masuk perbuatan tadlis atau ghish tadi. Intinya, makanya ketika kita menjual satu barang, maka kita jelaskan tuh kondisinya, kualitasnya apa, itu harus jelas agar tidak terjadi gharar dan cenderung kepada perbuatan ghish atau tadlis yang
dilarang oleh Rasulullah SAW tadi. Dan kadang-kadang kita sering banget nemuin kayak gitu, kita beli buah di pasar gitu kan, rata-rata ada pedagang yang nakal yang ketika nimbangin dicampur sama yang jelek tuh. Itu kan perbuatan ghish atau tadlis yang memang Rasulullah larang di dalam hadis tadi. Wala Islam ini bukan termasuk dari golonganku. Nah, kemudian apa itu najas? Nah, ini najas ini sering kita temukan juga. Salah satunya adalah kayak tadi transaksi kita ketika kita membeli satu barang, tiba-tiba ada gerombolan orang yang datang seakan-akan menawar pengen beli barang itu. Padahal dia nggak niat beli barang, tetapi niatnya untuk menaikkan harga, menciptakan demand palsu, menciptakan tawar-menawar palsu, fake demand. Nah, itu namanya najas. Itu namanya najas. Contoh lagi, nah kalau dulu saya punya pengalaman, dulu masih saya zaman jahiliyah. Dulu saya masih sebelum mondok lah, SMP itu kan masih kecil lah, itu ada namanya, belum ada e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia, itu yang ada cuma toko bagus. Sama ini, sama apa namanya, Kaskus. Kaskus ya. Ya, di toko Forum. bagus atau Kaskus itu, ketika kita menjual barang itu, ketika barang kita post itu banyak komen di bawah. Itu juga banyak transaksi najas di situ, menciptakan penawaran palsu, bahkan untuk menjatuhkan barang yang kita jual. Banyak juga orang yang berkomplot untuk menjatuhkan itu gitu, sehingga kan orang ngelihatnya kan rating dari komen gitu. Nah, kalau penjual yang nakal, dia bisa melakukan najas di situ dengan pura-pura mengkomen bagus barang ini, dinaikkan harganya gitu. Wah, di sana lebih mahal, di sana lebih mahal, ini murah nih barangnya gitu. Itu namanya najas, menciptakan ini palsu, permintaan palsu agar harganya naik. Nah, jadi secara istilah bahwa najas itu menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, bahwa najas itu adalah menaikkan penawaran harga barang, ya, tadi sebelumnya sudah. Nah, menaikkan harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang tersebut dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain. Banyak tuh contoh kasus lain, sering kita, kalau teman-teman pernah melihat debus atau enggak debus juga deh, kadang-kadang orang dagang obat atau dagang lem barang-barang pecah atau jual racun tikus segala macam yang pakai mic itu loh, pengeras suara gitu. Itu kan dikerumunin sama orang. Kadang-kadang ada orang yang seakan-akan tuh seru melihat. Kemudian dia beli, Pak saya beli 1, 2, 3. Nah, kadang-kadang juga itu kalau misalnya dia punya komplotan, yang membeli adalah komplotannya, sehingga orang-orang yang lain itu menjadi tertarik gitu. Nah, itu bisa jadi termasuk transaksi najas. Kalau misalnya memang dia membawa komplotan, yang beli itu adalah fake buyer, bukan pembeli sungguhan, bukan. Karena cuma ingin melihatkan kepada orang-orang yang menjadi calon pembeli, barang itu bagus, laku, gitu, sehingga dia terjerumus untuk membeli barang itu. Nah, itu adalah transaksi najas. Nah, motivasinya apa? Motivasinya adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual. Nah, ini dua hal nih. Bisa dia memberikan keuntungan kepada penjual, si pelaku najas, bisa juga si pelaku najas ini juga mendapat keuntungan dari penjual kalau memang dia berkomplot. Nah, intinya itu untuk menjerumuskan calon pembeli agar dia membeli barang yang tadi dilakukan transaksi najas kayak gitu. Next, Bilal. Larangan bay'un najas atau najas ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabta'ul mar'u ala bai'i akhihi, janganlah
seorang menjual di atas jualan saudaranya. Wala tanajasu, dan janganlah melakukan transaksi najas kayak tadi, menciptakan demand palsu, fake demand, akan barangnya itu dibeli gitu padahal enggak. Kemudian wala yabi hadirun libat, dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. Hadirun libat itu bisa diartikan mencegat orang desa yang pengen ke pasar. Jadi ada orang desa mau ke pasar, orang desa kan kadang-kadang nggak tahu harga pasaran. Kalau zaman sekarang bisa pakai internet. Kalau zaman dulu orang-orang desa itu orang-orang katakan suku Baduy yang punya barang dagangan kan jualnya ke kota, dia nggak tahu pasaran. Nah ini orang-orang yang jahat itu cegat di tengah jalan, jadi sebelum sampai ke pasar dia udah cegat, dia udah beli, gitu, dia udah beli sehingga orang desa ini kan nggak tahu pasaran, sehingga ketika dijual sama calo itu harganya murah, padahal di pasaran harganya tinggi. Makanya Rasulullah melarang la yabi hadirun libat, nggak boleh orang kota itu motong jalan orang desa yang mau ke pasar. Nah, karena ini akan merugikan. Nah, intinya dalam segala larangan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis dalam transaksi bermuamalah itu adalah menjaga maslahah seluruh pihak yang bertransaksi. Menjaga seluruh pihak yang bertransaksi agar tidak saling menzolimi. Gitu. Nah, kemudian dalam hadis lain juga disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan transaksi najas, itu nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anin najas. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW melarang dari jual beli najas. Nah, contohnya tadi sudah kita bahas secara bersama-sama. Nah, tujuan daripada najas apa? Nah, ini ada beberapa tujuan dari transaksi najas yang dilakukan oleh najis, yaitu diantaranya untuk menciptakan kesan banyaknya orang yang menawar barang dagangan. Nah, kayak tadi, ketika kita beli barang, nah, biasanya lapak-lapak ngemper tuh. Dulu kalau masih anak masih kecil tuh, waktu masih mondok kan suka berangkatnya itu dari Senen atau dari Jatinegara. Itu senang kalau lewat Senen atau Jatinegara karena banyak tukang dagang nyemper gitu ya. Nah, itu kesempatan kita beli barang yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang ketika kita beli datang 1-2 orang seakan-akan menawar gitu, menawar. Ya, ternyata itu komplotannya gitu. Komplotannya biar memberikan kesan bahwa barangnya ini banyak yang nawar, berarti laku, bagus. Nah, itu kalau misalnya mereka berkomplot, itu termasuk daripada najas. Nah, tujuan yang lain daripada najas adalah menciptakan kesan bahwa track record pedagang adalah baik dengan bukti banyak orang yang mengerubutinya untuk membeli barangnya. Itu sama juga. Nah, di dunia kontemporer sekarang ini banyak transaksi-transaksi yang mirip seperti ini najas. Seperti misalnya yang tadi pertama dicontohkan bahwa ada seorang yang menawarkan pasarnya ini ya, barang pasarnya katakan langsing badan atau penyembuh mata minus dan lain sebagainya itu gitu. Kemudian diikuti dengan komen-komen di bawahnya yang seakan-akan dia adalah pemakai, jadi memberikan testimoni dan segala macam, gitu kan? Itu termasuk jadi juga tindakan najas, menciptakan demand gitu, menciptakan demand palsu atau memberikan kesan produk itu baik, padahal jangan-jangan dia sendiri satu akun yang melakukan atau memang komplotannya. Atau juga bisa jadi najas itu adalah transaksi jual beli follower yang tujuannya adalah untuk menipu. Pun memang ini akan kembali kepada tujuan itu sendiri. Kalau memang tujuannya untuk menipu, menciptakan agar orang tertarik kemudian pada barang yang kita jual padahal nggak sebagus yang kita iniin gitu. Itu bisa jadi termasuk kepada najas kalau memang tujuannya adalah untuk
menipu ya, tetapi misalnya ada tujuan-tujuan tersendiri yang memang itu baik, ya itu masih bisa ditafsiri, masih bisa ditafsil gitu. Tapi kalau kembali kepada tujuannya jelek, maka itu juga termasuk kepada jual beli najas. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah menjerat calon pembeli agar melakukan penawaran dengan harga terbaik dan semata-mata menciptakan iklim persaingan palsu. Ini hampir sama dengan bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah itu apa? Bai'ul muzayadah itu lelang. Bedanya apa dengan bai'ul muzayadah? Kalau lelang itu bisa dipastikan yang hadir, yang menawar itu adalah pihak yang memang sama-sama betul-betul membeli. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memastikan bahwa orang yang hadir itu betul-betul orang pembeli, calon pembeli, atau memang bagian daripada kelompok kelompok panitia lelang? Kan kita nggak bisa memastikan. Nah, itu kembali kepada realitanya. Kalau misalnya dia merupakan bagian kelompok yang melakukan itu, ya berarti transaksi muzayadah yang haram, termasuk kepada tadlis dan najas itu. Jadi kalau prinsipnya muzayadah lelang itu boleh, tetapi kalau misalnya diselipkan unsur najas, maka transaksinya menjadi transaksi najas, karena orang yang betul-betul membeli dengan cara muzayadah, bai'ul muzayadah lelang, dia bisa jadi tertipu gitu. Nah, makanya bai'ul muzayadah bisa disebut sebagai transaksi najas jika memang bai'ul muzayadah di sini diciptakan untuk menjebak salah satu calon pembeli gitu, sehingga si pihak penjual ini mendapatkan keuntungan yang di luar daripada harga pasar. Kan bisa saja si pemilik barang lelang ini dia berkomplot dengan pihak penyelenggara lelang. Bisa saja, semua bisa dimungkinkan. Nah, kembali kepada jenis transaksi saja, tetapi pada prinsipnya bai'ul muzayadah atau lelang itu boleh. Tetapi kalau misalnya di dalamnya ada unsur najas, berarti hukumnya adalah haram. Nah, kalau tidak ada najas di situ ya halal, sebagaimana asal daripada kaidah muamalah, yaitu al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullah dalilun ala tahrimiha. Nah, kemudian tujuan daripada najas yang lain adalah orang tersebut sebenarnya tidak pernah bermaksud membeli atau didesain agar seolah benar terjadi transaksi jual beli, namun itu hanya strategi pengelabuan pembeli. Sebenarnya hanya agar si pembeli ini terprovokasi. Nah, ini bagian-bagian daripada najas, indikator-indikator daripada najas. Next, Ustaz bilang. Nah, kemudian hukum bai' najas itu apa? Bai'un najas itu hukumnya bagaimana? Nah, jual beli najas hukumnya terlarang. Haram hukumnya kita melakukan najas. Baik itu najas dilakukan oleh penjual sendiri ataupun dilakukan oleh kelompok yang kerjasama dengan penjual itu. Baik dengan persekongkolan atau tanpa persekongkolan. Jadi najas nih ada dua. Bisa dengan persekongkolan penjual atau memang penjual nggak tahu apa-apa. Tapi ada pihak yang memanfaatkan najas ini. Contohnya apa? Contohnya goreng-goreng saham. Kita sering melihat transaksi saham perusahaan itu kadang-kadang suka digoreng. Ada satu perusahaan ingin menjual sahamnya, saham mayoritasnya. Kemudian biasanya banyak perusahaan-perusahaan lain yang mencoba mendompleng dari perusahaan yang akan dijual. Katakan perusahaan yang mau dijual nih saham mayoritasnya perusahaan bagus gitu, tetapi kondisinya memang membutuhkan kucuran dana modal sehingga dia jual sahamnya kepada umum di bursa gitu. Nah, biasanya tuh banyak tuh pelaku penggoreng-goreng saham untuk menaikkan popularitas dia yang awalnya perusahaan yang nggak bagus, kemudian dia munculkan isu bahwa dia akan membeli saham mayoritas perusahaan tersebut, gitu. Sehingga orang kan
akan mencari tahu nih perusahaan, wah ini bagus nih akan dibeli sama ini. Ada goreng-goreng saham gitu. Nah, bisa jadi si penggoreng saham ini pelaku najas, sementara yang perusahaan yang ingin menjual dia nggak tahu apa-apa karena memang dia pengen butuh dana untuk kucuran modal saja. Nah, berdasarkan keterangan dari Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari bahwa najas ini bisa atas persekongkolan, bisa juga si penjual ini nggak tahu sama sekali. Gitu. Nah, kemudian di dalam keterangannya, di dalam kitab Fathul Bari, termasuk daripada perbuatan najas adalah yang biasa dikatakan oleh penjual. Nah, kalau kita sering dengar begini nih penjual, ada misalnya penjual buku, penjual kitab, harganya kitab ini dia kulaan harganya 20.000, kulaannya 20.000. Kemudian dia ingin jual harganya 30.000. Nah, datang seorang pembeli nawar, Pak, saya beli 25 deh, Pak. Kalau 25 saya mau. Kata penjualnya begini, nggak bisa, Mas, gitu. Saya kulaannya aja lebih dari 25, gitu. Lebih 25, kulaannya nggak dapat, modalnya nggak dapat. Kalau 25 nggak boleh. Padahal kulaannya 20.000, dia jual 25.000, itu udah untung 5.000. Nah, pernyataan seperti itu termasuk kepada najas. Ini yang di dalam slide ini diterangkan bahwa misalnya penjual mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga penawaran pembeli untuk menipunya. Nah, itu kadang-kadang kita penjual itu suka begitu, nggak dapat, Mas, modalnya nggak nutut kok gitu. Kalau pernyataannya seperti itu, padahal modalnya itu lebih rendah, artinya dia sudah untung dari penawaran si pembeli, itu termasuk tindakan najas yang dilakukan oleh pembeli. Yang hukumnya adalah haram. Maka kalau memang kita tidak berkenan dengan tawaran dari pembeli, lebih baik katakan saya kan cari untung, mungkin untungnya itu masih di bawah daripada ekspektasi saya. Gitu. Jangan dibilang bahwa modalnya aja nggak cukup, gitu kan. Modalnya aja nggak cukup sama harga yang ibu tawarkan. Padahal nyatanya modalnya itu sudah nutup, gitu. Bahkan ada untungnya. Gitu. Nah itu kalau misalnya begitu demikian, maka termasuk dalam transaksi najas yang dilarang oleh syariah. Next, Ustaz Bilal. Nah kemudian pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah terjebak kepada sebuah transaksi najas, yang jadi pertanyaan adalah apakah transaksi si pembeli itu termasuk sah? Misalnya kita udah terlanjur nih, udah kena najas kita gitu. Apakah harganya ketinggian atau apa? Transaksinya sah apa enggak gitu. Nah ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Munzir dan kalangan ahli zahir, itu ulama literalis, serta salah satu jalur riwayat dari kalangan ulama mazhab Maliki yang menyebutkan bahwa jual beli semacam itu, jual beli najas itu akadnya fasid atau rusak. Sehingga kalau akad fasid kemarin kita sudah jelaskan tuh pengertian akad fasid apa, akad batil apa. Jadi kalau akadnya fasid ya otomatis tidak sah, akadnya ghairu shahih. Dan kemudian pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah. Artinya menurut ketiga kalangan ini jual belinya batal. Jadi kalau fasid otomatis batal. Dan harganya dikembalikan pada harga misil. Nah, jadi gini, maksudnya dikembalikan harga misil kalau misalnya kita kena apa sih tadi, kena tipu lah, kena tipu karena harganya ditaikin ternyata di atas harga pasaran, karena kan tadi tujuan dari najas itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu kan. Ternyata pas sampai rumah saya kena najas gitu. Akhirnya kita balik lagi ke tukang itu. Nah, ketika balik ke tukang itu karena masuk akadnya fasid, kita punya pilihan apakah kita balikan, jadi berlaku khiyar, kita balikan, atau memang kita kita ambil gitu, kita ambil tapi dengan kesepakatan bahwa ya
harganya harus harga normal gitu, harga misil. Kalau dikembalikan berarti sisanya saja. Nah, itu boleh kalau misalnya kita ya udah ya pokoknya gua mau beli asalkan harga misil nih karena gua kena tendang nih sama harga yang tadi gitu. Itu misalnya dikembalikan seharga misil maka akadnya sah. Nah, kemudian pendapat lain, nah ini pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, diantaranya Malikiyah, Syafi'iyah, bahwa jual belinya tetap sah. Jadi kalau misalnya kita kena najas, ya jual belinya tetap sah. Namun ada khiyar, sama juga. Jadi boleh kita mengembalikan, ada khiyar di situ. Bahkan kalangan Syafi'iyah lebih menegaskan lagi bahwa jual belinya sah, namun pelakunya dianggap telah maksiat alias berbuat dosa. Nah, iya, jual belinya sah, jual belinya sah, tetapi pelaku najasnya si penjual atau komplotannya ya berdosa. Bahkan kalau kalangan Hanafiyah menyebutkan transaksi najas itu dengan istilah sihhatul bai' ma'al ismi. Jadi jual belinya sah, tetapi pelaku najasnya itu mendapatkan dosa. Nah, itu termasuk yang tadi dosa besar yang dilarang oleh Rasulullah, falaisa minni man ghasya falaisa minni, berdasarkan dalil itu. Nah, next kata Bilal, di dalam kitab lain di Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, jika melakukan jual beli barang dengan najas, maka jual belinya sah menurut pendapat mayoritas ulama. Di antaranya adalah Asy-Syafi'i dan Hanafiyah. Jadi transaksinya sah, tapi boleh ada khiyar antara kita balikin atau memang ya kita teruskan pembelian itu. Nah, kemudian argumentasi Ibnu Qudamah untuk menguatkan pendapat ini adalah bahwa larangan tersebut kembali kepada najis pelaku najis itu. Jadi ya dikembalikan kepada pelakunya, perbuatan najasnya, bukan kepada akad jual belinya. Artinya si pelakunya itu berdosa, tetapi akadnya itu sah. Akadnya tetap sah. Next, Bilal, ya. Nah, itu penjelasan daripada larangan transaksi di dalam Islam gitu. Yang kemarin kita udah bahas misalnya gharar, kemudian haram, kemudian ada maisir, ada qimar ya, maisir atau qimar. Nah, sekarang ada tadlis, ada ghish atau najash, dan ia juga kemarin nggak lepas yang paling utama juga terkait dengan transaksi riba. Jadi teman-teman nih sekarang sudah tahu transaksi jenis-jenisnya, mungkin istilahnya aja yang nggak tahu, tapi transaksinya sebetulnya banyak di kalangan kita, transaksi sehari-hari gitu. Nah itu kalau kita sudah tahu maka kita jangan ya sudah punya ilmu ya, bisa katakan sebagai penjual ya jangan lakukan itu gitu. Sehingga kita bisa menjaga harta yang kita dapatkan itu dari yang halal. Begitu juga ketika kita membeli, ketika kita tahu, kita bisa antisipasi bahwa ini transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, kalau buat penjual tentu harta dari penjualan yang dilakukan dengan transaksi yang dilarang tersebut ya menjadi harta yang tidak sah, harta yang haram. Maka dari itu semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari ini jadi ilmu yang manfaat. Karena memang ilmu-ilmu syariah itu bukan cuma di dunia saja keuntungannya, tetapi keuntungan di akhirat itu yang paling utama. Kalau kita belajar katakan akuntansi, belajar matematika, itu kan ilmu-ilmu dunia. Ya meskipun ilmu dunia jika memang ditujukan untuk ibadah, untuk kaitannya dengan memajukan ilmu pengetahuan ya tetap berpahala juga gitu. Berpahala, tetapi ilmu syariah itu lebih utama karena memang kaitannya dengan masalah akhirat yang jangka panjang itu. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan aja Mbak Salma. Insya Allah dengan sedikit penjelasan tapi masuk gitu ke teman-teman dan bermanfaat semua. Amin. Oke. Jazakumullah khairan Ustaz Zul dan Ustaz Bilal. Sebelum masuk ke pertanyaan, makanya mungkin ada salah satu hadis yang bilang pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibagikan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Memang ternyata menjadi pedagang yang jujur dan terpercaya itu
luar biasa ya, susah ya gitu. Semoga dimudahkan ya para pedagang-pedagang, pembisnis-pembisnis. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Sata Maulana. Apakah profesi selebgram atau influencer masuk dalam kategori najas? Cara mereka sering tidak membeli barang yang dia tawarkan. Ini yang jawab Pak Ustadz Bilal nih. Padahal Iya, ya. Ya. Jadi influencer itu betulnya akadnya adalah ijarah, jadi sewa jasa, bai'ul manfa'ah. Jadi si pihak dagang itu menyewa jasa dari pihak, katakan artis yang menjadi influencer dengan bayaran yang jelas. Itu maka harusnya berlaku ketentuan akad ijarah. Ketika si penjual menyewa jasa kepada influencer, maka yang ditawarkan oleh influencer adalah jasa. Nah, dalam ketentuan akad ijarah itu jasa harus jelas, ujroh harus jelas, sehingga kesepakatan itu ketika dibentuk itu semua jelas. Nah, ketika akad jasa ini kan influencer kan katakan misalnya memasarkan suatu produk, gitu, memasarkan suatu produk yang dimiliki oleh penjual untuk dipasarkan. Maka harusnya influencer yang memang mengerti hukum syariah, hukum Islam, maka dia harus cross check dulu tuh dengan terkait dengan kebenaran barang yang dia pasarkan itu. Sampai apa yang dia pasarkan jauh daripada kenyataannya gitu. Yang menyebabkan orang menjadi terzolimi atau rugi. Jadi harusnya sih sebagai seorang pemasar gitu, influencer, ya harus mengerti objek apa yang dia pasarkan. Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika berakad objek itu harus jelaskan. Maka ma'qud alaihnya harus jelas jasa. Nah, jasanya atas apa? Apakah atas yang halal atau yang haram? Boleh saja menjadi influencer tapi harus jelas itunya. Apakah produknya ini memiliki manfaat untuk orang atau tidak, atau jangan-jangan merugikan orang, kan harus jelas di situ. Jadi intinya adalah akad influencernya betul, akadnya ijarah sewa jasa. Tapi apakah ada najas di situ, harus kembali kepada case-case tertentu, apakah memang ada unsur-unsur itu atau tidak. Kalau unsurnya merugikan, cenderung kepada seperti tadi, menjebak orang agar orang membeli saja tanpa harus mengetahui mengetahui barangnya, terhindar daripada kemarin gharar itu ada indikasi, apakah dari kualitasnya kita nggak tahu, dari kuantitasnya nggak tahu, kemudian dari waktu dan harganya juga nggak tahu, sehingga orang-orang ada gharar di situ yang menciptakan orang menjadi terzolimi karena ini kita. Makanya kan kalau melihat influencer yang katakan influencer yang maksiat, yang barangnya itu maksiat, influencer slot, influencer apa itu kan udah pasti ya bagian daripada tadlis dan najas. Kira-kira itu Ayah Maulana ya rupanya. Iya, itu ayah saya yang menanyakan ya teman-teman. Ya, Mantap. tambahan sedikit, Sat. Ya, jadi setuju tadi sama Ustadz Zul bahwa nggak bisa kita katakan mutlak bahwasanya selebgram atau influencer itu pasti udah pasti kena menjadi pelaku najas gitu. Karena sebagaimana tadi kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Zul juga, ini memang kayak tawaran atau testimoni palsu gitu. Jadi kalau kita perhatikan lagi, selebgram atau influencer ini tergantung pengetahuan dianya juga gitu. Tergantung pengetahuan dianya juga. Kalau memang dia tahu bahwa di barang itu ada aibnya misalnya, karena kan kadang selebgram atau influencer itu memang dia nggak beli, tapi barang itu dikirimin ke rumahnya mereka untuk diiklanin gitu.
Nah, dengan megang barang itu kan mungkin udah kelihatan sebenarnya apa aja kekurangan dari barang ini dibanding kompetitornya gitu. Nah, ketika dia tahu kekurangan-kekurangan itu dan tidak ditampilkan atau ya tatkala memerankan sebagai influencer tadi, dia hanya masarin yang baik-baiknya saja, justru itu bisa jatuh ke tadlis tadi. Justru bisa jatuh ke tadlis tadi kalau dia tahu aib produk tersebut yang minta dipromosikan, justru diem aja nggak dijelaskan gitu, malah yang baik-baiknya saja yang ditampilkan justru bisa terjatuh ke tadlis tadi. Nah, adapun ya akadnya ijaroh itu antara si pemilik produk atau jasa terhadap si influencer, akadnya ijaroh sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Zul tadi. Cuma mungkin yang jadi ini kan fokusnya pekerjaannya itu, objek ijarohnya itu apakah bermasalah atau enggak. Ya tadi setuju sama Ustadz Zul bahwa nggak bisa dipastikan gitu. Karena ya bisa jadi produknya memang baik-baik saja gitu, walaupun dia nggak tujuan beli, dan kelihatan gitu. Kan kelihatan beda antara memang kita lihat iklan sama kita ketika di tempat jual beli ada orang nawar nih, kita kira nih calon pembeli juga. Padahal ini ternyata yang sekongkolannya sama si penjual gitu. Nah, perilaku najas itu yang kayak gini yang nggak kelihatan, artinya sama-sama kayak mau beli dengan kita gitu. Adapun kalau selebgram ataupun influencer, artis, bintang iklan itu kita udah lihat, oh ini mereka dibayar, memang dibayar gitu. Jadi udah ada filter sih juga dari calon pembeli gitu, bahwasanya yang diiklanin itu yang di TV ataupun di iklan manapun belum tentu baik seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian sama. Jazakumullah khairan Ustaz Zul dan Ustaz Zul atas jawabannya. Bagaimana Bapak Tata Maulana? Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Ilham. Ketika lelang awalnya niat kita tidak membeli akun, tetapi kita ikut untuk memberikan penawaran dengan niat jika penawaran kita tunggal, maka kita akan beli. Tapi jika ada penawaran lain yang lebih tinggi atau ikut menawarkan juga, maka kita mundur dari yang tersebut. Nah, pertanyaannya, niat awal yang tadi itu apakah termasuk najas juga, Ustaz? Enggak, kalau menurut Ana enggak, karena memang najas itu kan perbuatan ini ya, perbuatan yang memang diniatkan untuk menciptakan demand palsu ya, fake demand ya, untuk menguntungkan salah satu pihak dan menzolimi pihak yang lain. Kalau ini kan memang contohnya kita datang saja ya niat nawar, kalau dapat alhamdulillah, enggak udah gitu kan. Kalau memang enggak ada yang nawar, berarti tawaran kita kan kita akan beli gitu. Kan niatnya untuk melakukan najas. Ini enggak termasuk najas kalau menurut Anda. Allahu a'lam. Ada lagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya yang masih sesuai dengan topik ini? Kalau belum ada, ini ada pertanyaan di Instagram. Tapi agak ini sih bukan terkait najas, dari Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah istrinya Bapak Tatang nih. Bagaimana hukumnya menjual produk teman dan PO dulu harganya di-up dari harga dasar? Menjual barang Terus harganya di-up, Ustaz. Mungkin kayak menjadi reseller gitu. Ya. Ini agak gemas suaranya. Kalau demikian, akadnya bisa menggunakan akad wasatoh atau akad samsaroh. Jadi akad keperantaraan. Jadi akad keperantaraan itu bisa saja gini. Mbak Salma punya produk bakso cinde. Akad keperantaraan, akad samsaroh itu adalah Mbak Salma bilang ke saya, Ustaz,
Ana punya produk bakso cinde. Harga dari Ana satu bungkus itu 30.000. Antum mau jual berapa aja terserah, itu spread marginnya keuntungan antum. Itu samsaroh diperbolehkan. Akadnya samsaroh. Jadi keuntungan yang Anda dapat, Anda jual 35.000, berarti kan fee samsaroh Anda tuh 5.000 atas penjualan itu. Kalau itu menggunakan akad samsaroh atau menggunakan akad taukil, akad wakalah. Kalau menggunakan akad wakalah, harga itu kita nggak boleh taikkan. Jadi saya sebagai agency, Mbak Salma bilang, Ustadz, kita akadnya adalah akad wakalah. Antum wakil dari Ana mewakil pihak yang memberi perwakalahan. Tolong antum jualin barang Ana, harganya 30.000. Pokoknya nggak boleh ditaikin tuh. 30.000 ya Ana jual 30.000. Tapi fee Ana gimana ya? Fee Ustadz, fee yang tetap sifatnya fix. Pokoknya laku nggak laku saya gaji. Itu akadnya akad wakalah. Jadi wakalah bil ujroh. Laku nggak laku, pokoknya kita sebagai pihak wakil dibayar. Nah, kalau misalnya akadnya wakalah, maka nggak boleh tuh menaikkan harga tanpa izin daripada pihak pemilik barang, karena sifatnya wakil gitu. Beda sama samsaroh tadi. Kalau samsaroh atau wasatoh itu kita diperkenankan dapatkan ujroh itu terserah kita mau naikin berapa, pokoknya si penjual nih sudah matok harga. Pokoknya modal aneh nih, bukan modal, pokoknya harga dari aneh 30.000. Nah itu udah termasuk aneh dapat untung dah. Nanti mau jual 40.000, mau jual 45.000, 35, spread marginnya itu menjadi fee bagi antum. Nah itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya wakalah ya harus mengikuti harga wakil, harga muwakil, pihak pemberi kuasa. Sementara pihak yang mewakilkan, untungnya dari mana fee-nya? Ya fee-nya atas jasa yang diberikan, tanpa melihat dari pencapaian penjualan berapa. Gampangnya penggajian lah, sistemnya digaji. Nah itu akadnya wakalah bil ujroh. Dalam akad wakalah bil ujroh, maka berlaku ketentuan ijaroh. Ijaroh itu tadi, kalau ujrohnya harus jelas, pekerjaannya harus jelas. Itu skema kedua. Skema lainnya bisa menggunakan Salam, Ustaz. kalau salam, ya salam juga bisa, tetapi salam itu kan kita harus bayar ini, harus sebagai penjual, sebagai pemesan maka bayar secara cash kan. Tapi kalau ini lebih kepada samsaroh kalau pertanyaannya tadi, karena kita markup harga, tetapi sesuai kehendak kita kan lebih. Wallahu a'lam. Ini ada guru ana nih, Ustaz Akmal nih. Sahlan, guru anak juga nih. Sahlan, Ustaz Akmal. Mau memberikan ini Ustaz. Fadhol Ustaz. Mungkin Ustaz Kita Mas tambahan. dalam kajian yang lain Ya, seperti bisa salam seperti yang tadi Ana sampaikan. Jadi terlepas itu barangnya teman ataupun barang siapapun, sebenarnya kan nggak perlu spesifik malah kalau salam. Selama yang menjual ini, kita katakan pre-order tadi. Jadi memang sistemnya pesan, barang itu belum ready gitu. Belum ready, belum ada di kita, nggak masalah kita buka pre-order. Yang penting kan spesifikasi barangnya itu jelas gitu. Kemudian dijanjikan penyerahannya kapan, seperti itu. Jadi bisa pakai akad salam juga gitu. Terlepas barangnya barang teman ataupun barang orang lain, nggak apa-apa, kita bisa nerima uang full dulu dari calon pembeli yang ke kita, kemudian kita tinggal cariin barangnya, entah itu ke teman kita ataupun ke supplier lain, seperti itu. Yang penting spesifikasinya sesuai dengan yang tadi kita buka tatkala pre-order tadi. Itu aja tambahannya. Allahu a'lam. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Dewi ini.
Jadi betul akadnya samsaroh. Kalau samsaroh itu kan kita memang nggak harus beli barangnya, karena Terus ke-mute suaranya sepertinya. mute ya. Jadi akad samsoro, akad wakalah bil ujro, akad ijaro itu termasuk akad jasa, pemberian jasa. Jadi memang kita memberikan jasa, objeknya itu adalah jasa. Sehingga barang itu tetap miliknya si penjual gitu. Karena kita memberikan jasa saja, berbeda sama PO. Kalau PO itu akadnya jual beli, sehingga ketika kita berstatus sebagai penjual, kan kalau PO itu kan berarti orang order ke kita, tapi kita barangnya belum punya, gitu. Barangnya belum punya, maka statusnya adalah PO, purchase order. Nah, kalau PO ini ada dua kemungkinan. Kalau terhadap barang yang apa ya, barang yang ready stock berarti kan akan jual beli. Kalau PO itu berarti barang yang belum jual beli, belum ada. Nah, akadnya adalah salam. Nah, kalau salam berlaku ketentuan akad salam tuh. Berlaku ketentuan akad salam ketika kita beli dari ketika calon pembeli pesan ke kita sampaikannya bahwa barang memang belum ada. Ini sistemnya pesanan. Kalau kita sampaikan bahwa barangnya sudah ada dan sudah menjadi milik kita, itu hukumnya nggak boleh. Nah, termasuk dalam larangan hadis Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jadi jangan kalian jual sesuatu yang belum kalian miliki. Tetapi kalau misalnya kita sampaikan kepada calon pembeli bahwa ini barangnya saya belum ada, saya harus order lagi kepada pihak lain, maka tidak masalah gitu. Terus juga spesifikasinya harus diketahui, harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan spesifikasi dan waktu penyerahannya berapa lama. Itu berlaku ketentuan akad salam. Seperti itu. Jadi kalau samsaroh tadi yang harus miliki barang intinya gitu. Karena ini adalah akad, termasuk akad jasa, pemberian jasa. Sehingga kita menjadi wakil daripada si pihak pemilik barang. Nah, kalau wakalah betul agensi, jadi kita dapat fee dari pemilik produk itu, jadi sistem kayak pemberian fee gitu, agensi saja. Kalau misalnya dalam kondisi si agen tersebut ridho, Ustadz, kita jualin harganya dan mempersilahkan kita sebagai maksudnya yang pemilik barang tersebut rela kita menjadi agennya dan mempersilahkan si agen tersebut untuk menaikkan harganya, apakah boleh, Ustadz? Jadi Nggak kayak masalah kalau misalnya jadi fee itu kan, fee dalam akad ijaroh itu kan boleh dalam bentuk prosentase gitu, boleh dalam bentuk prosentase. Tetapi ini masalah prosentase fee ya, boleh dalam bentuk prosentase, boleh dalam bentuk nominal atau rumus tertentu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan pencapaian harga, kan tadi syaratnya akad ijaroh itu kan ujroh itu harus jelas tanpa melihat daripada tingkat keberhasilan penjualan. Jadi laku nggak laku dia tetap dapat fee gitu. Nah, kemudian kalau misalnya itu masuk ke dalam fee-nya si penjual dari yang kita up gitu, itu kan sesuatu yang belum pasti. Tetapi apakah boleh? Kalau diizinkan boleh, tetapi itu bukan sebagai ujroh, sebagai hadiah. Harusnya ada dua komponen. Kalau misalnya mau ditaikan si pemilik barang nggak apa-apa deh yang taikin, tapi itu statusnya bukan ujroh. Statusnya sebagai hadiah. Ujrohnya harus tetap, harus diberikan. Karena apa? Karakteristik akad ijaroh itu harus jelas. Karakteristik akad ijaroh harus jelas ujrohnya. Nggak boleh berdasarkan pencapaian. Akadnya beda lagi. Kalau berdasarkan pencapaian nanti akadnya jualah. Kalau jualah memang berdasarkan natijah pencapaian, berapa banyak dia berhasil jual,
fee-nya itu diberikan berdasarkan itu gitu. Nah, karena inilah yang waktu itu pernah kita bahas ya, bahwa ada sahabat siapa ya? Yang kalau jual debu juga bisa jadi Bukan untung. Urwah. Jadi sahabat Rasulullah menyewakan tanah yang mana hasilnya itu dari buah, dari pohonan yang berbuah itu. Kata Nabi melarang bahwa jangan begitu. Kalau sewa pakai zahab atau fiddah, itu kan nggak boleh. Itu menjadi dasar bahwa kalau kita akadnya sewa, akad ijarah, maka jangan digantungkan dari sesuatu yang tidak pasti. Ujrohnya itu harus jelas, intinya di situ. Nah, kalau tadi pertanyaan Mbak Salma, boleh nggak misalnya atas izin daripada si penjual kita menaikkan harga? Boleh, tetapi itu statusnya adalah bonus atau hadiah. Fee-nya harus jelas, karena akadnya adalah wakalah bil ujroh, dia sebagai wakil. Itu. Oke. Ya, sama tuh pertanyaan sama Mas Ilham nih di kolom komentar. Oke. Jadi gampangnya kalau wakalah bil ujroh, agensi dia dibayar dengan pendapatan fix. Kemudian kalau misalnya dia jual dengan harga lebih tinggi dan laku, maka kelebihannya itu adalah bonus gitu. Itu boleh. Nah, ini nih hadisnya. Kunna nukril arda bima ala sawaki minazar'i wa mas'ida bil ma'i minha. Ini sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad pernah menyewakan tanah dengan bayaran bagi hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri oleh air. Jadi kadang Sa'ad pernah nyewain tanah, bahwa nanti ujrohnya dari buah yang pohonan dialiri sama air itu gitu. Nah kan itu kan pendapatannya tidak jelas ujrohnya kan. Maka kata Nabi, kata Sa'ad, Nabi melarang itu. Wa amarona an nukriyaha bidhabin wa fiddatin. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk menyewakan dengan emas atau perak. Jadi kan pendapatannya jelas kalau emas sama perak. Allahu a'lam. Mungkin dari Sabira ada tambahan? Cukup. Semoga dipahami oleh Ibu Dewi dan bisnis semakin berkah, amin. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Ustadz nih. Ada tambahan aja dari Ustadz Ahmad Samsaro sama dengan Calo. Iya betul, Calo. Iya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya Ustadz ya. Cukup 2214. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz Zul, Ustaz Bila atas waktunya, ilmunya. Semoga kita sebagai muridnya bisa menerima dan bisa mengaplikasikannya. Dan terima kasih buat guru kita nih, Ustaz Akmal sudah menyempatkan untuk hadir. Mungkin nanti bisa jadi Ustaz Akmal akan mengisi juga ya. Ditembak. Insya Allah, amin. Nanti teman-teman di sini ada guru kita nih, Ustaz Akmal Burhanuddin nih. Banyak banget ilmunya, Masya Allah. Saya mustami aja, Ustazah. Ya, jazakallah Ustadz Akmal nih udah meluangkan waktunya, dan teman-teman semua terima kasih udah hadir dalam majelis ilmu ini, dari yang memang sejak awal dari Ramadan 1 sampai saat ini nggak pernah absen. Jazakallah khairan. Dan buat teman-teman yang mau juga dapat pahala jariah, boleh nge-share majelis ilmu ini ke rekan-rekan dan saudara-saudara dan semuanya yang bisa di-share ya di bit.ly/Muamalah Talk Show, MTS-nya besar. Oke, kita tutup aja ya Ustadz ya.
Kita tutup dengan beristighfar dulu sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai bertemu besok teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa niat puasa. Terima kasih semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.